balik lagi bersama kita. Kisah ini dimulai dengan pahlawan kita yang sedang mencengkeram seseorang, memberitahunya bahwa kini dialah yang terakhir. Dia kemudian tersenyum dengan percaya diri dan menggunakan sihirnya untuk membelenggu leher pria itu. Pria itu menuduhnya menyembunyikan kemampuan luar biasa yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang fixer biasa. Sang pahlawan mulai menanyanya tentang Grimoire, sebuah buku sihir yang kuat. Ia menunjukkan bahwa keluarga Deculin tidak akan mengerahkan semua kekuatan ini hanya untuk mengejar seekor anjing liar, sambil menggambarkan anggota keluarga itu sebagai sampah yang berkembang biak dan menyebar seperti anjing gila. Pria itu mengaku tidak tahu cara menggunakan Grimoire tersebut, tetapi sang pahlawan menyimpulkan dari pengejaran mereka yang tanpa henti bahwa buku itu pasti memiliki nilai yang sangat besar. Pria itu menuntutnya untuk segera menyerahkan Grimoire tersebut. Sebagai imbalannya, dia menawarkan untuk menengahi agar sang pahlawan bisa kembali bekerja sebagai fixer, bahkan menggunakan istilah yang merendahkan, anjing pemburu. Sang pahlawan mencemooh tawaran ini dengan sinis, bertanya-tanya wewenang apa yang dimiliki oleh seorang manajer fixer belaka untuk membuat janji seperti itu. Dia kemudian mengangkat pria itu dengan sihirnya, menanyakan apakah dia punya kata-kata terakhir sebelum mati. Tiba-tiba, orang ketiga muncul di lokasi kejadian. Seorang pria yang memancarkan aura energi jahat yang kuat dengan tenang menyapa mereka. Pendatang baru ini mengungkapkan identitasnya, mengumumkan bahwa dia adalah Baharan van Deculan, kepala keluarga sihir yang berkuasa di benua timur, keluarga Deculan. Manajer fixer itu tertegun. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kepala keluarga itu secara langsung. Meskipun telah puluhan tahun mengabdi pada mereka sebagai fixer, Baharin adalah sosok legendaris yang dikenal sebagai penyihir terkuat dalam sejarah keluarga itu. Sang pahlawan bertanya-tanya dalam hati, orang seperti apakah dia ini? Baharin berbicara kepada sang pahlawan, menyuruhnya menyerahkan Grimoire dan berjanji mereka akan bicara setelahnya. Namun, sang pahlawan menanggapinya dengan respons yang kasar dan mengejutkan, mengatakan bahwa Baharin membuatnya muak dan menuduhnya mencoba mencuri rampasan yang susah payah ia dapatkan. Baharin menanggapi kekurang-ajaran ini dengan tawa sinis. Pada saat itu, sang pahlawan menyesal tidak memangsa wife yang dilihatnya sebelumnya ketika ia punya kesempatan. Dia kini menyadari bahwa aura yang terpancar dari kepala keluarga itu begitu menekan dan lebih kuat dari apapun yang pernah ia hadapi sebelumnya. Baharin menjelaskan kepada sang pahlawan bahwa pilihan termudah adalah membunuhnya dan mengambil Grimoire secara paksa, tetapi dia menawarinya sebuah pilihan lain. Dia memintanya untuk menyerahkan buku itu dan kembali mengabdi pada Deculan, dan sebagai imbalannya, semua kejahatannya akan diampuni. Baharin memuji bakat bertarung sang pahlawan, mengakui bahwa dia menyesal tidak menyadari bakat ini lebih awal. Dia terkesan bahwa seekor tikus kotor dari daerah kumuh bisa menguasai keterampilan sepele para fixer dan membawanya ke tingkat yang begitu mahir. Dia kemudian mencoba menggodanya dengan visi masa depan yang cerah, membayangkan setinggi apa pedang tajam sepertinya bisa melambung jika dibawa oleh sayap-sayap Deculan dan kehebatan apa yang bisa dia tambahkan pada nama besar keluarga. Dia mengakhiri tawarannya dengan mengundangnya untuk berdiri di sisinya dan menciptakan sejarah bersama. Sang pahlawan menyetujui tawaran Baharin, tetapi dia mengajukan satu syarat. Dengan senyum licik, sang pahlawan menuntut agar Baharin memberikan posisinya sebagai kepala keluarga kepadanya, dan hanya setelah itu mereka bisa bernegosiasi. Dia kemudian menoleh ke Baharin, mengingatkan bahwa dia telah menyaksikan pertarungannya, dan dengan nada mengejek bertanya berapa banyak orang yang telah tewas karena jurus sihir yang masih ia terapkan pada manajer fixer yang kelelahan itu. Tantangan ini membuat Baharin marah, yang memperingatkan sang pahlawan bahwa inilah cara yang dia pilih untuk bermain dan pilihan ini bisa berujung pada kematiannya. Sang pahlawan mengakui bahwa itu sepenuhnya benar, tetapi dia membalas dengan tantangan yang lebih besar lagi, mengundang Baharin untuk mengukur sendiri jurang kekuatan di antara mereka. Baharin menerima tantangan itu, menyatakan bahwa dia akan mendisiplinkannya terlebih dahulu. Baharin mulai melancarkan serangan yang berhasil dihindari sang pahlawan dengan susah payah. Dan sebelum dia bisa mengatur napas, dia dikejutkan oleh lingkaran sihir lain yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Menyadari bahwa inilah kekuatan sejati dari kepala keluarga Deculan, kekuatan yang tidak meninggalkan celah untuk dieksploitasi, Baharin mengingatkan sang pahlawan akan tantangannya sebelumnya, menegaskan bahwa beberapa hal tidak perlu diuji, seperti jurang kekuatan yang sangat besar yang memisahkan mereka. Dia kemudian mulai melancarkan serangan lain yang menyebabkan ledakan dahsyat. Dari tengah kepulan asap, Baharin bertanya kepada sang pahlawan apakah dia telah berubah pikiran tentang negosiasi, mengatakan bahwa dia akan membiarkannya hidup, meski hanya nyaris saja. Sang pahlawan menjawab dengan bertanya apakah Baharin akan menerimanya jika dia menundukkan kepalanya sekarang dan kembali ke bawah bayang-bayang Deculan. Namun, dia dengan cepat menjawab pertanyaannya sendiri dengan teriakan menantang, "Tidak akan." Sang pahlawan bangkit dengan kuat, darah menutupi wajahnya, menyatakan bahwa dia lelah memakan makanan anjing. Dia melepaskan serangan petir biru, berteriak dengan marah dan mempertanyakan siapa yang akan puas menjadi anjing lagi, karena kalung mewah dan rumah besar tidak mengubah fakta yang ada. Baharin menyebutnya bodoh dan bersiap untuk melepaskan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Sang pahlawan tertegun oleh pemandangan di hadapannya saat badai petir ungu yang masif memenuhi langit. Pada saat itu, dia menyadari sesuatu. Dia akhirnya mengerti mengapa pada hari itu dia menatap langit dan melihat seekor wife terbang dengan kebebasan mutlak. Alasan tatapannya adalah penderitaannya dan keinginannya yang mendalam untuk mencapai kebebasan itu.
Meskipun serangan itu luar biasa dahsyat, sang pahlawan berhasil berdiri teguh. Baharin menatapnya dengan kekaguman, mengakui bahwa dia pikir serangan itu akan membunuhnya dan kemudian bertanya apakah dia sekarang merasakan perbedaan kekuatan mereka. Masih berdiri, sang pahlawan mengakui kekuatan Baharin yang menjijikan. Baharin bertanya apakah dia siap untuk berbicara dengan benar sekarang dan memintanya untuk menyelesaikan cerita yang tidak bisa dia selesaikan sebelumnya. Sang pahlawan bertanya-tanya apakah Baharin ingin dia kembali menjadi seorang fixer lagi, tetapi Baharin mengoreksinya, menjelaskan bahwa yang dia maksud bukanlah posisi seorang fixer. Baharin mengungkapkan tawaran sejatinya yang mengejutkan, agar sang pahlawan menjadi kepala salah satu keluarga yang berafiliasi dengan keluarga Deculan. Sang pahlawan terkejut dengan tawaran ini. Dia berpikir tentang bagaimana keluarga Deculan yang otoritasnya menyaingi kekuatan kekaisaran menawarinya jabatan kepala salah satu keluarga setianya. Sang pahlawan melihat grimoire di tangannya dan bertanya kepada Baharin apakah buku ini adalah tujuannya sejak awal. Baharin menjawab bahwa sang pahlawan masih meremehkan dirinya sendiri, bersikeras bahwa keinginannya adalah untuk sang pahlawan itu sendiri dan grimoire itu adalah yang kedua. Baharin melihat bahwa sang pahlawan mulai mempertimbangkan tawaran itu dan dia berjanji bahwa dengan menerimanya, semua dosa masa lalunya akan terhapus dan hanya kemuliaan bersama keluarga Deculan yang akan menantinya. Namun, secara tak terduga, sang pahlawan mulai menuangkan energinya ke dalam grimoire dengan niat untuk menghancurkannya. Baharin bertanya dengan kaget apa yang sedang dilakukannya, yang dijawab sang pahlawan dengan sarkastis bahwa dia bisa memilikinya setelah buku itu menjadi abu. Baharin mengancam sang pahlawan bahwa dia tidak akan pernah mati dengan damai. Tetapi sang pahlawan membungkamnya dan menyuruhnya mendengarkan. Sang pahlawan menjelaskan bahwa para fixer tidak peduli tentang uang, tetapi dia mengambil grimoire ini karena tak ternilai harganya. Dia kemudian mengungkapkan rahasia kelam di baliknya, bertanya-tanya apakah Baharin tahu tentang para fixer yang dilahap oleh Tuan Muda Dulan menggunakan sihir terlarang dari buku ini. Bajingan itu telah melahap rekan-rekan sang pahlawan, dan keluarga Deculan menutupi kejahatan tersebut. Baharin bertanya dengan nada menghina apakah ini semua demi balas dendam, mencatat bahwa nyawa anjing liar itu murah. Sang pahlawan menjawab bahwa motifnya bukan hanya balas dendam. Dia ingin memenuhi impian rekan-rekannya dan itu membutuhkan uang. Dia juga ingin memastikan dia tidak akan kembali hidup di rumah anjing setelah pensiun. Setelah mendengar semuanya, Baharin menyatakan bahwa dia telah mendengar kata-kata terakhir sang pahlawan. Dia melepaskan serangan terakhirnya, api azur Deculan, api abadi yang tidak pernah padam, dan menyuruh sang pahlawan untuk menyesali pilihannya di kedalaman neraka ini. Saat api melahapnya, sang pahlawan menolak gagasan penyesalan, berteriak bahwa kematian lebih baik daripada menjadi anjing Deculan lagi, dan dia merasakan kebebasan yang sudah lama tidak dia rasakan. Pikiran terakhirnya adalah bahwa dia tidak menyesali apapun dan jika dia dilahirkan kembali, dia akan merebut kebebasannya dan mencapai balas dendam sejatinya. Dia kemudian terkejut dengan apa yang terjadi. Semuanya membeku seolah-olah waktu telah berhenti. Grimoire itu muncul dan bersinar terang. Lalu sesuatu yang aneh terjadi. Sang pahlawan menemukan dirinya di tempat lain, bertanya-tanya bagaimana dia bisa selamat setelah berada di ambang kematian karena terbakar. Dia merasa ada yang tidak beres dan tempat itu tampak familiar seolah-olah ia telah kembali ke masa lalu. Kemudian ia teringat bahwa ia berada di zona hitam putih, tempat di mana ia berjuang untuk bertahan hidup setiap hari sebelum menjadi seorang fixer. Ia menyadari kebenaran yang luar biasa. Ia telah kembali ke masa lalu. Ia bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Saat ia menemukan dirinya dalam tubuhnya yang lebih muda, ia yakin telah kembali ke masa lalu, tetapi ia menyadari ada sebuah tanda tertentu yang masih ada di tubuhnya. Meskipun ia tidak mengerti bagaimana ia menyimpulkan bahwa grimoire itu telah menyebabkan kembalinya ia ke masa lalu, ia ingat bahwa kepala keluarga Deculan datang sendiri untuk mengambil buku itu, yang membuktikan betapa pentingnya buku tersebut. Sang pahlawan memutuskan bahwa kembalinya ia ke masa lalu ini adalah hal yang baik. Bagaimanapun, ia memastikan ini bukanlah mimpi. Peristiwa-peristiwa itu terasa terlalu nyata, dan bau busuk selokan di tempat itu menegaskan kepadanya bahwa ia masih hidup. Ia merasa optimis bahwa ini adalah kesempatan untuk meraih kesuksesan besar, apapun yang akan dilakukannya. Tetapi ia bertanya-tanya apa arti dari meraih kesuksesan besar. Ia teringat bahwa ia pernah memiliki sebuah mimpi yang juga dimiliki oleh rekan-rekannya, dan itu adalah alasan yang sama yang mendorongnya untuk pensiun. Ia mulai mengingat kembali percakapan dengan salah satu rekannya yang bernama Aster. Dalam ingatan itu, Aster memberitahunya bahwa mereka hanyalah para tunawisma di zona hitam putih, kekurangan pakaian, makanan, dan pendidikan, dan bertanya kepadanya mana di antara semua itu yang terburuk baginya. Sang pahlawan menjawab bahwa kekurangan makanan adalah yang terburuk, tetapi Aster mengoreksinya. Setelah raut wajah kesal karena kebodohan jawaban itu muncul di wajahnya, ia menjelaskan bahwa tidak menerima pendidikan adalah hal yang paling menyakitkan. Jika mereka telah dilatih dan dididik dengan benar, mereka tidak akan jatuh ke tangan para bangsawan yang memperbudak mereka. Aster mengungkapkan mimpinya setelah pensiun, yaitu membangun sebuah perpustakaan, tempat di mana siapapun, tanpa memandang kekayaan, status, atau jenis kelamin, dapat membaca buku dengan bebas. Adapun sang pahlawan, mimpinya bahkan lebih jauh lagi. Ia ingin membangun sebuah menara yang menjulang tinggi tanpa alasan khusus lain karena ia menyukai hal-hal yang tinggi.
Ia berencana mengisi menara ini dengan setiap buku yang bisa ia temukan. Yang terpenting, ia akan meletakkan buku panduan rahasia keluarga Deculan di pintu masuk lantai pertama sehingga semua orang bisa mendapatkannya, entah mereka gelandangan dari zona hitam putih, putra bangsawan, atau bahkan para tukang daging di pasar. Hanya dengan membayangkan melihat teknik-teknik yang dianggap keluarga Deculin lebih berharga dari nyawa mereka tersedia untuk semua orang membuatnya merasa gembira. Ia mengakui bahwa masalahnya adalah bagaimana cara mendapatkan teknik-teknik itu, tetapi ia memutuskan untuk menyerahkannya pada dirinya di masa depan. Tujuan utamanya adalah menyebarkan rahasia Deculin seluas mungkin, yang akan menyebabkan keruntuhan total mereka. Tiba-tiba, mimpinya terganggu oleh sebuah tendangan kuat ke wajahnya. Seorang pemuda yang marah muncul dan membentaknya karena tidak tinggal di tempat yang diperintahkan, lalu mulai menendangnya berulang kali. Awalnya, sang pahlawan terkejut oleh serangan mendadak ini, tetapi ia dengan cepat mengumpulkan pengalamannya sebagai seorang fixer yang telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Ia berhasil menangkis salah satu tendangan, yang mengejutkan si penyerang. Sang pahlawan dengan tenang memberitahunya bahwa ia telah memukulnya 7 kali. Lalu dengan tatapan tajam, ia menyatakan bahwa sudah waktunya untuk membalasnya 10 kali lipat. Sang pahlawan bersiap untuk serangan balasan sementara ketakutan muncul di wajah penyerangnya dan suara tulang patah yang keras terdengar. Sang pahlawan terkejut mendapati bahwa tangannya lah yang patah, bertanya-tanya bagaimana itu bisa terjadi. Anak laki-laki yang lain mulai memarahinya dengan marah karena berani memukul seseorang yang lebih tua darinya, menyebutnya gila. Meskipun sang pahlawan berhasil mendaratkan satu pukulan, pemuda itu melemparkannya ke tanah dan terus memukulinya. Sementara tubuh sang pahlawan sakit, justru hatinya lah yang lebih sakit. Sang pahlawan mengambil kesempatan dan menjegal penyerangnya yang kehilangan keseimbangan dan jatuh ke selokan. Sang pahlawan melihat ini sebagai kesempatan untuk melarikan diri. Penyerang itu bangkit sambil terbatuk-batuk dan bertanya kemana sang pahlawan pikir ia akan pergi. Tetapi sang pahlawan menjawab bahwa ia tidak melarikan diri. Faktanya, yang ia lakukan adalah mundur taktis. Ia memutuskan untuk mengingat wajah penyerangnya dan menyimpan 57 pukulan yang diterimanya di dalam hati. Mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia adalah seorang fixer berpengalaman yang tidak tahu caranya menyerah. Setelah menjauh, ia menyadari situasinya buruk. Pergelangan tangannya terkilir hanya karena melayangkan satu pukulan, yang membuatnya merasa kasihan pada kelemahan tubuhnya saat ini. Ia duduk dengan perasaan kalah dan memutuskan bahwa ia harus melupakan menara itu untuk saat ini dan prioritasnya adalah memperbaiki dan memperkuat tubuh yang lemah ini. Tiba-tiba, seorang anak kecil berambut putih muncul di hadapannya dan bertanya apakah ia lapar. Sang pahlawan bertanya apakah ia mengenalnya, dan anak itu menjawab tidak. Sang pahlawan menganalisis pakaian anak itu. Meskipun sudah usang, pakaian itu aslinya mahal. Jadi ia menyimpulkan bahwa kemungkinan besar anak itu adalah putra seorang bangsawan yang kalah dalam perebutan kekuasaan dan melarikan diri ke sini. Ia melihatnya sebagai bom waktu berjalan yang harus dihindari. Anak itu memperkenalkan diri, mengatakan namanya Damian dan nama ibunya adalah Bianca. Sang pahlawan merasa ia mempelajari hal-hal yang seharusnya tidak ia ketahui, jadi ia bertanya pada Damian apakah ia sedikit lambat dalam menangkap maksud. Damian kemudian dengan polosnya memberitahu bahwa ibunya sudah meninggal dan sang pahlawan merasa kasihan padanya. Ia menjawab bahwa ia juga tidak punya ayah, jadi dialah pemenangnya, lalu mencoba mengusirnya. Sang pahlawan memutuskan lebih baik menjauh dari bom waktu berjalan ini sebelum menjadi lebih merepotkan, tetapi ketika ia mencoba pergi, Damian berkata akan ikut dengannya. Sang pahlawan menolak dan berpikir untuk memukulnya agar ia pergi. Damian memperhatikan pergelangan tangan sang pahlawan yang terluka dan bertanya apakah itu sakit, lalu menawarkan bantuan. Ia meletakkan tangannya di atas tangan sang pahlawan dan cahaya penyembuhan yang kuat muncul, yang membuat sang pahlawan terperangah. Ia segera menyadari bahwa ini bukan sekadar tangan penyembuh biasa. Ia mengenali teknik rahasia itu. Itu adalah cahaya penyembuhan. Sebuah teknik khusus dari keluarga bangsawan Belandu yang telah jatuh, yang dihancurkan oleh keluarga Deculin. Naluri sang pahlawan sebagai fixer profesional menjerit. Ia menyadari baru saja masuk ke dalam sesuatu yang sangat buruk dan berbahaya. Ia bertanya-tanya mengapa seorang anak dari keluarga Belandu ada di tempat ini karena keluarga mereka seharusnya masih dalam posisi yang baik pada saat ini. Ia mengulangi nama Damian dalam benaknya saat Damian bertanya apakah ia memanggilnya. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Ia teringat sebuah informasi penting. Seseorang dari garis keturunan Belandu dengan warna mata yang berbeda. Ia mengenali identitas anak di hadapannya. Itu adalah monster dari Belandu. Damian von Belandu, orang gila yang tidak mati bahkan jika dibunuh. Sang pahlawan dalam keadaan syok yang tidak bisa ia pahami. Ingatannya membawanya kembali ke masa lalu, ke masa sebelum kemundurannya ketika ia masih bekerja sebagai fixer. Ia teringat sebuah misi yang diembannya atas perintah keluarga Deculan ke tanah keluarga Belandu. Saat itu, ia dan rekan-rekannya menggerutu, bertanya-tanya mengapa mereka dipanggil untuk misi yang seharusnya bisa ditangani sendiri oleh keluarga Belandu. Salah satu rekannya memberitahu mereka tentang desas-desus mengenai monster di tanah Belandu, monster yang dikatakan telah membunuh puluhan orang. Mereka bertanya-tanya apakah monster ini adalah ghoul atau semacamnya. Tapi yang ia lihat bukanlah ghoul. Ia melihat seorang manusia mencabik-cabik manusia lain.
Manusia ini adalah Damian, yang tertawa gila saat bertarung, terus-menerus menggunakan sihir penyembuhan keluarga Blandu untuk terus bertarung. Dia adalah seorang jagal gila yang tidak akan mati bahkan setelah kematian. Ingatan itu berakhir dan sang pahlawan kembali ke masa kini di mana Damian duduk di hadapannya, seorang anak lugu yang sedang melihat semut dengan penuh minat. Sang pahlawan masih syok, tidak dapat menyatukan citra pembunuh brutal dalam ingatannya dengan anak kecil di hadapannya. Ia bertanya-tanya mengapa pewaris langsung keluarga Blandu, putra satu-satunya sang tuan, berada di tempat yang menyedihkan seperti ini. Damian menyela pikirannya dengan berbicara tentang makanan. Ia memberitahunya dengan antusias bahwa mereka harus makan, mengutip perkataan ibunya bahwa makan dengan baik mencegah penyakit dan menyimpulkan bahwa sang pahlawan sakit karena ia tidak makan. Sang pahlawan setuju dengan logikanya, tetapi merasa cara bicaranya provokatif. Ia bertanya apakah Damian punya uang. Damian mengeluarkan sebuah kantong penuh koin emas dan bertanya apakah ini yang ia maksud. Setelah hening sejenak, sang pahlawan tersenyum dan mengangguk setuju, tiba-tiba menyatakan bahwa mereka sekarang adalah teman. Dia merangkul Damian yang tertegun, memberitahunya bahwa jika dia bilang mereka teman, maka mereka adalah teman, dan teman berbagi apa yang mereka miliki. Dia kemudian dengan bersemangat menariknya untuk mencari makanan guna mengisi perut mereka. Damian bertanya pada teman barunya apa yang bisa dia bagikan, yang dijawab oleh sang pahlawan bahwa dia punya seorang teman, merujuk pada Damian sendiri. Setelah mereka makan enak dan mandi, sang pahlawan merasa segar. Dia melihat Damian berkeliling di tempat itu, yang tampaknya adalah sebuah rumah di atas restoran. Damian menjelaskan bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihat tempat seperti ini karena dia selalu tidur di luar. Damian tiba-tiba menyebutkan bahwa dia tidak punya ayah. Sang pahlawan bercanda bahwa dia punya ayah dan mereka terlibat dalam perdebatan kekanak-kanakan yang berakhir dengan sang pahlawan bertanya-tanya mengapa mereka mencoba bersaing dalam hal ini. Kemudian dia bertanya tentang ibunya. Damian melihat sekeliling dan dengan polos menjawab bahwa ibunya tidak ada di sini. Sang pahlawan memutuskan untuk menilai situasinya dengan lebih baik. Sang pahlawan bertanya pada Damian sudah berapa lama dia sendirian. Damian berpikir sejenak lalu menjawab bahwa sejak dia kabur dari rumah, dia sudah tidur 10 kali. Sang pahlawan mulai menganalisis informasi baru ini, bertanya-tanya apakah Damian adalah seorang pelarian dan sedang dikejar dan apakah tidur 10 kali berarti 10 hari telah berlalu. Damian menjelaskan bahwa dia bisa tidur 2 kali sehari, termasuk tidur siang, jadi total dia sudah tidur sebanyak 10 kali. Sang pahlawan menyimpulkan bahwa Damian telah kabur selama sekitar 3 atau 4 hari, tetapi dia menjadi lebih bingung ketika Damian menambahkan bahwa dia belum tidur siang sejak kabur, yang meyakinkan dirinya sendiri bahwa anak itu benar-benar gila sampai ke akar-akarnya. Sang pahlawan mulai merencanakan masa depan. Dia melihat sebuah peluang dengan membawa Damian bersamanya di zona hitam putih di mana dia bisa bertindak sebagai walinya dan membangun hubungan dengan keluarga Blandu. Hubungan ini bisa berguna di masa depan ketika dia berhadapan dengan keluarga Deculin lagi. Ditambah lagi, rumah-rumah bangsawan berisi banyak buku yang dia butuhkan untuk mencapai mimpinya. Tapi sebelum memikirkan rencana jangka panjang, dia memutuskan ada urusan mendesak yang harus diurus terlebih dahulu, yaitu dendam 57 lapis yang dia rasakan terhadap pemuda yang memukulnya sebelumnya. Dia memberitahu Damian bahwa dia akan berbaring sekarang dan memperingatkannya untuk tidak mengganggunya atau akan ada masalah besar. Damian bertanya apakah dia akan melakukan latihan pernapasan dan sang pahlawan mengonfirmasikannya, memintanya untuk melakukan hal yang sama setelah dia selesai, yang disetujui Damian dengan antusias. Sang pahlawan memulai meditasinya sambil mengingat kehidupan masa lalunya di mana dia mengandalkan formula sihir standar yang diberikan kepada para fixer yang memiliki batasan yang jelas. Untuk mengatasi ini, dia telah menyusup ke banyak rumah bangsawan dan mencuri teknik mereka, hampir terbunuh lebih dari sekali. Dia mempelajari berbagai seni rahasia seperti penguatan tubuh malam hari, seni roh, pemanggilan, dan alkimia. Tapi dia ingat bahwa semua teknik ini tidak cukup melawan kekuatan dahsyat yang dia hadapi dari kepala keluarga Deculin tepat sebelum kematiannya. Oleh karena itu, kali ini dia memutuskan untuk mempelajari seni dasar dari keluarga Deculin itu sendiri, seni sumber surgawi. Itu adalah asal dari semua teknik Deculin dan mampu selaras dengan semua jenis mana. Dan untungnya, dia telah menghafalnya untuk tujuan penelitian di kehidupan masa lalunya. Ketika dia mulai mengaktifkan teknik pernapasan, dia merasakan panas yang hebat seperti lava mengalir di tubuhnya. Dia menemukan adanya kotoran di sirkuit mananya, yang mengejutkannya. Untuk menyingkirkannya, dia menggunakan kekuatan misterius dan rahasia yang dikenal sebagai mana sour, sebuah teknik yang hanya digunakan oleh penyihir elit dari keluarga bangsawan untuk memurnikan garis keturunan langsung mereka. Setelah proses selesai, dia bangun dan bertanya-tanya berapa banyak waktu yang telah berlalu. Lebih penting lagi, dia menemukan bahwa sirkuit mananya sekarang bersih dan mananya telah dimurnikan, mungkin ke tingkat kemurnian yang lebih tinggi daripada di kehidupan masa lalunya. Meskipun ada peningkatan signifikan ini, dia menyadari bahwa mengalahkan Deculan masih tampak seperti tugas yang mustahil, bahkan jika dia dilahirkan 100 kali. Namun, peluangnya telah meningkat dan dia adalah pria yang tidak pernah menyerah, bahkan melawan rintangan yang hampir mustahil. Keesokan harinya, Damian bangun dari tidurnya dan mendapati rambutnya telah berubah menjadi coklat, yang membuatnya terkejut. Sang pahlawan diam-diam telah mengubah warna rambut pirang platinum Damian dan pakaiannya agar keluarga Blandu tidak akan mengenalinya.
Setelah langkah terakhir penyamaran selesai, Damian bertanya pada temannya apa yang akan mereka lakukan sekarang. Sang pahlawan mengumumkan bahwa mereka akan menghajar beberapa kepala. Saat pemuda yang sebelumnya memukul sang pahlawan sedang berjalan setelah tidur siang, dia terkejut melihat sang pahlawan lagi, tetapi kali ini dia bersih dan ditemani oleh seorang anak lain. Dia dengan marah bertanya kemana saja dia berkeliaran dan tentang penampilannya yang bersih. Kemudian dia memperhatikan temannya, Damian, yang dari pakaiannya tampak punya uang. Tiba-tiba, sang pahlawan melayangkan pukulan kuat yang menjatuhkannya ke tanah. Dia kemudian dengan tenang memberitahunya bahwa hanya dengan mengingat wajahnya saja sudah cukup dan mengumumkan bahwa skornya dengannya akan dimulai dari 123 pukulan. Dua pemuda di area itu mendengar keributan dan pergi untuk memeriksa, dan sekelompok besar pemuda berkumpul. Semua orang terkejut melihat si bungsu dan apa yang sedang dilakukannya. Sang pahlawan tersenyum sedikit. Semua wajah itu tidak asing baginya dan dia memutuskan untuk melihat sejauh mana dia bisa melangkah kali ini. Perkelahian sengit dimulai dan dia menghajar mereka satu persatu. Saat sang pahlawan menunjukkan keterampilan bertarung yang unggul, memukul lawannya dengan tinju yang diselimuti energi sihir, Damian menyaksikan dengan takjub, terkesan oleh kecepatan dan kekuatan teman barunya. Sang pahlawan mengajari Damian bahwa dalam situasi seperti itu, dia harus menggambarkan apa yang dia lihat sebagai sangat keren, yang diulangi Damian dengan antusias dengan mata berbinar-binar. Damian mendekati pemuda pertama dan menawarkan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Sang pahlawan kemudian mencengkeramnya dan bertanya berapa banyak pukulan yang telah dia terima sejauh ini. Mengambil sebatang tongkat kayu dari tanah dan kemudian memukul pantat anak itu dengan keras, bertanya lagi berapa banyak pukulan yang telah dia terima. Tetapi pemuda yang ketakutan itu tergagap dan lupa jumlahnya. Di sini, sang pahlawan berpaling kepada Damian, temannya, dan mengatakan sekarang gilirannya. Damian dengan gembira mulai menggunakan sentuhan penyembuhan pada pemuda yang terluka, yang berteriak karena kesakitan dan ketakutan, memohon agar dia berhenti. Sang pahlawan memberitahunya bahwa skornya belum lunas dan dia harus menerima 20 pukulan lagi, yang membuat pemuda itu berteriak dan panik lebih hebat lagi, menyebut sang pahlawan dan Damian sebagai iblis. Setelah sesi disipliner selesai, salah satu pemuda mendekati sang pahlawan dengan hormat dan berkata, "Kerja bagus, Tuan." Sang pahlawan bangga pada dirinya sendiri. Tugas membagikan 2000 pukulan dengan tarif 100 pukulan per orang adalah tantangan baru bahkan baginya. Para pemuda yang kelelahan meminta izin untuk pergi, dan sang pahlawan mengizinkan mereka. Tetapi salah satu dari mereka dengan ragu-ragu menjelaskan bahwa ini adalah rumah mereka jadi mereka tidak bisa pergi. Ekspresi sang pahlawan berubah dan dia berkata ini adalah masalah kecil. Dihadapkan dengan ancaman terselubung ini, para pemuda dengan cepat mengatakan bahwa merekalah yang akan pergi dan mereka melarikan diri dari rumah mereka. Saat sang pahlawan menyaksikan mereka melarikan diri, dia berpikir bahwa dia sekarang menjadi tunawisma. Tapi tiba-tiba dia merasakan seseorang mendekat dari kejauhan. Orang ini cepat dan diam-diam dan memiliki aura khas seorang fixer profesional. Sang pahlawan menyimpulkan bahwa mereka kemungkinan besar sedang dikejar. Dia yakin keluarga Blandu menemukannya lebih cepat dari yang dia duga dan khawatir karena mana yang tersisa sangat sedikit setelah pertarungan dan proses pemurnian yang dia jalani. Dia menyadari kondisinya saat ini tidak memungkinkannya menggunakan mantra atau bertarung secara fisik, tetapi dia ingat identitas aslinya sebagai fixer yang berpengalaman. Dia ingat bahwa bahkan di kehidupan masa lalunya, dia tidak pernah memiliki mana yang melimpah dan selalu menghadapi situasi sulit seperti ini, jadi ini bukan hal baru baginya. Dia mulai mengumpulkan semua sisa mananya. Dia memadatkan mana yang telah dia kumpulkan. Percaya itu akan cukup untuk satu serangan. Dia tahu dia hanya punya satu kesempatan untuk bertahan hidup dari situasi ini. Saat pengejar itu tiba, ternyata dia bukan musuh, melainkan seorang pria tua yang memanggil Damian, Tuan Muda. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Alfred, terlihat sangat lega telah menemukan Damian, menyatakan kecemasan luar biasa yang membuatnya tidak bisa tidur. Damian dengan tegas menolak untuk kembali, berteriak bahwa dia tidak akan pernah kembali dan Alfred harus membunuhnya terlebih dahulu. Sementara sang kepala pelayan mencoba menenangkannya dan membujuknya untuk kembali, sang pahlawan menyadari bahwa pelarian Damian dari keluarganya tidak lebih dari seorang anak kecil yang kabur dari rumah. Alfred, kepala pelayan keluarga Blandu, meminta maaf kepada sang pahlawan atas keributan yang terjadi dan secara resmi memperkenalkan dirinya. Sang pahlawan menanggapinya dengan memperkenalkan dirinya sebagai Aster. Alfred memperhatikan bahwa Tuan Muda Damian tampaknya sangat menyukai Aster dan mengundangnya untuk menemani mereka ke kediaman keluarga Blandu. Sang pahlawan curiga dengan niat mereka karena sudah menjadi rahasia umum bahwa keluarga bangsawan membenci rakyat jelata, tetapi ia tidak bisa memahami motif mereka yang sebenarnya di balik undangan ini. Ia memutuskan untuk menerima undangan tersebut karena sejalan dengan rencana awalnya untuk menjalin hubungan dengan keluarga Blandu yang mengendalikan pintu masuk ke kota Hazen, tempat Akademi Zenith dan perpustakaannya yang tak tertandingi berada. Karena tujuannya adalah membangun perpustakaan yang hebat, ia melihat bahwa mengunjungi perpustakaan mereka akan bermanfaat. Ia menerima undangan itu, menganggapnya hanya sebagai jalan memutar kecil dalam perjalanannya untuk mencapai mimpinya. Sang pahlawan menoleh ke arah Damian dan dengan ceria menyarankan agar mereka pergi untuk melihat apakah makanan keluarga Blandu enak. Mereka tiba di rumah besar keluarga Blandu yang megah.
Sang pahlawan menganggap ini sebagai kunjungan resmi pertamanya ke kediaman Blandu. Alfred memberitahu mereka bahwa hari sudah malam dan mereka harus beristirahat, lalu menyerahkan mereka kepada seorang pelayan wanita bernama Lassie. Ketika Lassie mencoba membawa Damian pergi, anak itu panik melihat tatapan tajamnya dan mulai berteriak serta meminta maaf padanya. Di tempat lain di dalam rumah besar itu, terdengar suara pintu terbuka. Seseorang, yang tampaknya adalah tuan dari rumah besar itu, bertanya kepada Alfred di mana Damian berada. Sang kepala pelayan menjawab bahwa ia ditemukan di zona hitam putih ke-7 dan sedang dalam perjalanan kembali. Ternyata orang itu adalah seorang wanita, dan ia melepaskan serangan sihir penuh amarah yang menyebabkan ledakan. Ia bertanya dengan panik apakah Damian baik-baik saja dan mengancam akan memberikan konsekuensi yang mengerikan jika ada yang menyakitinya. Alfred dengan tenang memintanya untuk tenang dan mendengarkan laporannya. Setelah mendengarkan laporan itu, wanita tersebut merasa sangat lega. Alfred bergumam pada dirinya sendiri bahwa ini adalah keberuntungan bagi sang nyonya dan beruntung bagi siapapun yang mungkin telah menyakiti tuan muda. Ia ingat bahwa wanita ini pernah dikenal dengan julukan penyihir darah. Ia berpikir bahwa mengingat sifat wanita itu yang ganas, terutama jika menyangkut putranya, beruntung situasinya berakhir seperti ini. Wanita itu berterima kasih padanya atas kerja kerasnya. Alfred memberitahunya bahwa ia hanya melakukan tugasnya tetapi menambahkan bahwa ada sesuatu yang tidak biasa dalam masalah ini, yang membangkitkan rasa penasarannya. Alfred berbicara tentang teman baru yang ditemui Damian yang bernama Aster. Ia memberitahu sang nyonya bahwa Aster telah merasakan kehadirannya dan menyiapkan tindakan balasan bahkan sebelum ia muncul di hadapannya. Ia menambahkan bahwa ketika mereka bertemu, Aster sedang memegang sebuah monobulet, sejenis sihir terkompresi yang siap untuk menyerang. Sang nyonya terkesan dengan hal ini, menggambarkan bakat Aster sebagai sesuatu yang luar biasa untuk seorang anak laki-laki dari zona hitam putih. Berdasarkan bakat ini, Alfred meminta sang nyonya untuk mengabulkan sebuah permohonan. Di adegan selanjutnya, Alfred berdiri di hadapan sang pahlawan dan memberinya tawaran mengejutkan untuk menjadi penerusnya. Alfred tampak yakin bahwa sang pahlawan tidak akan menolak. Ia menjelaskan kepadanya bahwa kesempatan seperti itu bagi seekor tikus dari zona hitam putih berarti mendapatkan kekayaan dan kehormatan, tetapi sang pahlawan menjawab dengan tidak sopan bahwa ia tidak tertarik. Hal ini mengejutkan Alfred yang bertanya apakah ia salah dengar. Damian menyela adegan itu dengan menanyakan arti kata yang digumamkan temannya. Sang pahlawan dengan sopan menolak tawaran itu, menyatakan terima kasih yang mendalam karena telah dipertimbangkan sebagai penerus kepala pelayan, tetapi ia lebih suka keadaan tetap seperti sekarang. Alfred menafsirkan penolakan ini sebagai keangkuhan, percaya bahwa sang pahlawan, sebagai seorang yatim piatu berbakat yang menguasai sihir sendiri, menganggap dirinya orang yang hebat. Ia kemudian mulai menceramahi sang pahlawan, mengatakan bahwa ia memahaminya karena ia juga lahir dari keluarga biasa dan sombong di masa mudanya sebelum menyadari betapa luasnya dunia. Rasa jengkel terlihat di wajah sang pahlawan saat ia berpikir betapa sepele pembicaraan ini. Tetapi Alfred melanjutkan ceramahnya, menjelaskan bahwa sang pahlawan mungkin berpikir ia bisa melakukan apa saja dan menaklukkan dunia, tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Sang pahlawan mencoba menahan amarahnya sementara Alfred membandingkannya dengan goblin dari lembah, makhluk yang tumbuh di lingkungan yang terlindungi dan tidak menyadari bahaya dunia yang sebenarnya. Sang pahlawan menjawab dalam benaknya bahwa jika ia seorang goblin, ia mungkin sudah menjadi seekor wife sekarang, menunjukkan bahwa ia jauh dari kata naif atau lemah. Alfred menjadi lebih bersemangat, menyatakan bahwa karena sang pahlawan tidak tahu apa-apa, ia secara pribadi akan mengajarinya betapa luas dan menakutkannya dunia ini. Alfred membuka pintu ke sebuah aula besar di mana banyak pelayan muda yang sedang berlatih berbaris untuk menyambutnya. Alfred menanyakan pendapat sang pahlawan, menunjukkan bahwa para pemuda ini adalah talenta-talenta keluarga Blandu yang seusia dengannya dan bahwa ia pasti bisa merasakan kemampuan mereka. Sang pahlawan mengamati mereka dalam diam dan mengakui dalam hati bahwa talenta-talenta Blandu memang mengesankan. Ia mencatat bahwa sulit dipercaya mereka hanyalah remaja dengan tingkat kehalusan seperti ini saat aura mereka memenuhi seluruh tempat. Tapi ia menatap mata mereka dan berpikir dengan sinis. Ada para goblin di sini, artinya mereka bukan apa-apa dibandingkan dengan apa yang pernah ia hadapi. Alfred bertanya lagi apakah ia akan menerima tawarannya, berjanji bahwa ia bisa bersinar seperti anak-anak ini dan bahkan lebih dari itu. Sang pahlawan hanya menjawab bahwa ia tidak suka bersinar, yang memprovokasi Alfred. Salah satu peserta pelatihan bernama Winster melangkah maju dan menyapa kepala pelayan. Winster memberitahu Alfred dengan senyum sinis bahwa jika anak ini benar-benar merasakan sesuatu, ia tidak akan pernah menolak tawarannya. Dan karena ia menolak, itu berarti ia belum menyadari nilai sebenarnya dari posisi tersebut atau bakat yang ada di aula. Winster mengajukan diri untuk memberi sang pahlawan sedikit gambaran tentang sihir yang sesungguhnya. Mengusulkan duel latihan, Alfred menganggap ide itu sombong, tetapi ia menyetujuinya. Alfred menyarankan agar sang pahlawan melakukan duel singkat dengan Winster. Sang pahlawan menyadari bahwa ia telah menjadi duri dalam daging bagi mereka. Ia mengerti bahwa mereka melihatnya hanya sebagai anjing liar beruntung yang berhasil masuk. Sang pahlawan menyetujui duel tersebut, tetapi meminta untuk memilih lawannya sendiri, yang diizinkan oleh Alfred. Sang pahlawan menunjuk Winster dan 4 peserta pelatihan lainnya. Ia mengumumkan bahwa ia akan menghadapi kelima-limanya sekaligus, yang mengejutkan mereka. Ia mencemooh mereka,
mengatakan mereka sebaiknya mati saja jika takut. Alfred tertawa, terkesan, menyatakan bahwa inilah semangat yang seharusnya dimiliki oleh penerusnya. Tetapi ia memperingatkannya bahwa kata-katanya bisa dianggap sebagai penghinaan terhadap keluarga Blandu dan bertanya apakah ia siap untuk bertanggung jawab, yang dengan percaya diri dijawabnya bahwa ia akan bertanggung jawab. Alfred menetapkan syarat duel. Sang pahlawan harus bertahan selama tepat 1 menit. Jika ia berhasil, ia akan menerima hadiah. Jika ia gagal, ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kata-katanya. Sang pahlawan menyadari bahwa dimintai pertanggungjawaban berarti dipaksa menjadi kepala pelayan berikutnya dan melihatnya sebagai upaya Alfred untuk mengikatnya, tetapi ia menyetujui syarat tersebut. Saat mereka bersiap untuk duel, salah satu pelatih menyatakan keprihatinannya kepada Alfred bahwa duel itu mungkin terlalu berbahaya. Alfred menjawab bahwa bahaya inilah yang membuatnya berharga karena ia percaya bahwa mematahkan sifat keras kepala anak itu adalah satu-satunya cara baginya untuk berkembang. Pelatih dari kelima peserta pelatihan itu khawatir. Ia takut bahwa melukai tamu tuan muda bisa menyebabkan akhir dari karirnya. Sementara itu, Damian sedang menyaksikan adegan itu bersama pelayan, Lassie. Pelatih itu mendekatinya dan memohon agar ia menghentikan kepala pelayan, memperingatkannya bahwa temannya dalam bahaya besar. Tetapi Damian menunjukkan kegembiraan yang luar biasa, yang membuat pelatih itu semakin ketakutan. Lassie turun tangan dan memberitahu Damian bahwa jika ia ikut campur, ibunya akan memarahinya, jadi Damian menahan amarahnya. Alfred memerintahkan pelatih yang ragu-ragu itu untuk memulai duel. Pelatih itu berpikir dalam hati bahwa ia sudah berusaha sekuat tenaga untuk menolak, tetapi harus mematuhi perintah. Lassie memberitahu Damian bahwa ia akan segera kembali dan memintanya untuk tidak ikut campur. Damian tersenyum dan memberitahunya bahwa ia mengerti. Pelatih itu menjelaskan aturan duel, menggambarkannya sebagai pertarungan berbasis giliran. Ia mencibir pada dirinya sendiri, menganggapnya sebagai pertarungan pemusnahan dan bukan hanya pertarungan biasa. Pelatih itu mengonfirmasi bahwa duel itu memang pertarungan pemusnahan di mana pertarungan akan berlanjut sampai satu pihak menyerah sementara ia memiliki hak untuk menghentikan pertandingan. Winster mengejek sang pahlawan, menyebutnya anjing liar yang dibutakan oleh keberuntungan dan bersumpah untuk menghancurkannya dan mengungkap sifat aslinya. Pelatih itu berteriak, mengumumkan dimulainya duel. Begitu duel dimulai, sang pahlawan melancarkan serangannya ke Winster, mendaratkan pukulan yang kuat dan langsung ke dadanya, membuatnya dalam keadaan syok dan kesakitan. Winster berteriak, tidak percaya dengan apa yang terjadi. Sementara itu, sang pahlawan mengumumkan bahwa sepertinya dialah yang akan memberikan pelajaran sekarang, sambil memegang sebuah mana bulet di tangannya dan menyatakan bahwa pelajaran pertama adalah kecil-kecil cabai rawit. Winster mengenali teknik itu hanya sebagai manipulasi mana dasar, sebuah teknik yang tidak efektif dalam pertempuran. Sang pahlawan menyajikan pelajaran keduanya, yaitu untuk tidak menghakimi orang lain dengan tergesa-gesa, lalu melepaskan peluru mana. Peluru itu meledak dengan kekuatan dahsyat, membuat kelima peserta pelatihan terlempar ke udara. Sang pahlawan menambahkan bahwa dunia ini luas dan kejam saat dia melayangkan pukulan langsung ke Winster. Dia menawarkan kepada peserta pelatihan yang kalah untuk mengajari mereka pelajaran ini dan menyuruh mereka mempelajarinya dengan baik. Winster berteriak padanya, memanggilnya orang gila, mengklaim bahwa apa yang dia gunakan bukanlah sihir. Sang pahlawan menggunakan apa yang dikenal sebagai sihir somatik, sebuah gaya yang mengintegrasikan mana dengan pertarungan tangan kosong untuk menjatuhkan lawannya. Pelatih menyaksikan adegan itu dengan kaget total atas kekuatan yang dia saksikan. Sementara Alfred menyaksikan sang pahlawan menghancurkan lawan-lawannya, Alfred menganalisis teknik sang pahlawan, menyadari bahwa peluru mana yang digunakannya dikompresi setidaknya 3 atau 4 kali. Dia membayangkan bahwa jika dia terkena peluru itu secara langsung saat mereka pertama kali bertemu, itu akan berbahaya. Dia mengagumi kontrol bawaan sang pahlawan atas mana. Dia berpikir bahwa cara sang pahlawan mengalahkan lawan-lawannya sangat menakutkan. Tiba-tiba, Alfred merasakan kehadiran Lady Bianca dan tertegun. Lady Bianca tiba bersama Lassie, membawa harapan bagi pelatih yang percaya dia datang untuk menyelamatkan mereka. Sang wanita bertanya apa yang terjadi dan Alfred dengan ragu menjawab bahwa mereka sedang melakukan tes sederhana. Sang wanita melihat keadaan yang kacau dan para peserta pelatihan yang terluka di lantai dan bertanya dengan sinis apakah ini yang dia sebut tes. Dia memerintahkan Alfred untuk mengumpulkan para peserta pelatihan dan mengeluarkan mereka dari tempat itu untuk sementara waktu. Lalu dia meminta Damen untuk kembali ke kamarnya. Dia juga meminta sang pahlawan untuk kembali ke kamarnya dan sang pahlawan berpikir dalam hati, sayang sekali. Sang wanita memanggil pelatih, Renbet, dan memecatnya dengan satu kata. Dia berbalik ke Alfred memberitahunya bahwa dia mengerti niatnya, tetapi dia kali ini sudah keterlaluan. Alfred meminta maaf, mengakui dia hilang kendali, dan siap menerima hukuman apapun. Sang wanita mengubah topik dan meminta rincian tentang apa sebenarnya yang terjadi dalam duel itu, bertanya-tanya apakah Damen telah membantunya. Alfred menyangkalnya, menjelaskan bahwa sang pahlawan hanya sangat pandai memukul. Alfred meminta maaf atas gangguannya dan mengklarifikasi bahwa peluru mana yang dia sebutkan sebelumnya digunakan lagi oleh sang pahlawan dalam duel ini, tetapi kali ini dia telah mengompresnya tambahan 3 atau 4 kali. Sang wanita menyimpulkan bahwa ini berarti kontrol sang pahlawan atas mana sangat baik dan mengakui dia sangat terkejut meskipun dia tidak menunjukkannya.
Dia bertanya-tanya dengan takjub apakah dia telah mengalahkan 5 peserta pelatihan hanya dengan 1 peluru mana. Dan Alfred mengonfirmasi bahwa dia mengalahkan mereka sendirian, mencatat bahwa bahkan penyihir yang sangat terlatih pun sulit untuk memanipulasi mana mentah alih-alih menggunakan mantra. Lady Bianca bertanya kepada Alfred tentang tawaran yang dia berikan kepada bocah itu, dan dia memberitahunya bahwa bocah itu menolaknya mentah-mentah. Penolakan ini memicu minat sang wanita, dan dia memutuskan dia perlu mengevaluasi kembali Aster, memerintahkan dia untuk dibawa kepadanya. Sang pahlawan dipanggil untuk bertemu Lady Bianca, yang menyambutnya dan mengundangnya untuk duduk sementara Damian duduk di sampingnya dengan mulut penuh makanan. Sang pahlawan mengonfirmasi bahwa dia mendengar dia telah memanggilnya, dan sang wanita setuju, tetapi memberitahunya ada masalah lain terlebih dahulu. Dia memberinya sebuah kotak, menjelaskan bahwa dia mendengar Alfred telah menjanjikannya hadiah. Sang pahlawan ingat janji Alfred tentang hadiah jika dia bertahan selama 1 menit, tetapi dia tidak menyangka sang wanita sendiri akan menyiapkannya begitu cepat. Dia memintanya untuk membuka kotak itu. Sang pahlawan menemukan bahwa di dalam kotak itu ada ramuan berkualitas tinggi, barang berharga yang bahkan tidak diberikan di keluarga Belandu kecuali untuk rekrutan yang diterima di 5 regu sihir teratas. Sang pahlawan curiga, mengetahui bahwa hadiah berharga seperti itu selalu datang dengan syarat tersembunyi. Lady Bianca meyakinkannya, menjelaskan bahwa ramuan itu adalah hadiah karena telah membantu Damian di zona hitam dan putih, dan itu juga merupakan permintaan maaf atas insiden duel. Sang pahlawan bertanya langsung apakah meminum ramuan ini akan mengikatnya dengan keluarga Belandu yang dia sangkal dengan tegas. Dia kemudian bertanya apakah itu beracun dan dia meyakinkannya bahwa itu tidak. Dia meminta konfirmasi terakhir bahwa sama sekali tidak ada syarat, dan sang wanita mengonfirmasinya memberitahunya untuk mengambilnya tanpa khawatir. Sang pahlawan berterima kasih padanya dan menerima hadiah itu. Sang pahlawan menganggap ramuan itu sebagai keuntungan yang tidak terduga tetapi sang wanita memberitahunya dia punya proposal lain untuknya dan dia berpikir dalam hati, aku sudah tahu. Sang wanita menawarinya beasiswa untuk bersekolah di akademi bersama Damian. Dia menjelaskan bahwa Damian seharusnya memulai studinya tahun lalu, tetapi dia sangat menentangnya, yang membuat mereka menundanya, dan dia tidak pernah membayangkan dia akan melarikan diri dari rumah untuk menghindari pergi ke akademi. Sang wanita menjelaskan bahwa dia meminta bantuannya karena Damian mengaguminya, yang Damian dengan gembira mengonfirmasi, mengatakan dia akan senang pergi jika temannya bersamanya. Sang pahlawan menyadari bahwa Lady Bianca berada dalam kesulitan. Memaksa Damian untuk pergi mungkin akan mendorongnya untuk melarikan diri lagi, tetapi dia tidak punya cara lain untuk mengubah pikirannya. Sang pahlawan melihat tawaran ini sebagai peluang bagus. Bersekolah di akademi itu bagus, dan koneksi sekolah sangat berharga di dunia yang mengandalkan ikatan keluarga dan regional. Meskipun tawarannya sangat bagus, dia merasa dia ditarik ke dalam urusan keluarga Belandu. Dia memberitahunya dia akan memikirkannya untuk saat ini, dan dia setuju dan memintanya untuk memberitahunya keputusannya. Sebelum dia pergi, dia bertanya mengapa dia menolak tawaran Alfred untuk menjadi penerusnya. Sang pahlawan menjawab dengan senyum misterius, lututku terlalu berharga bagiku. Membuat sang wanita bingung. Di tempat lain, ketika Alfred mendengar tanggapan ini, dia terkejut dan kagum oleh keberanian bocah itu.